Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini insyaallah kita ada penceramah jemputan Al-Fadhil Al-Ustaz Haji Baharuddin bin Mansur. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, kita mulakan dengan kesyukuran kepada Allah. Masih ditakdirkan ada peluang untuk pertama melaksanakan puasa Ramadan, kemudian kita bersama di seri bahagia mengadakan sholat tarawih. Hadirin rahimakumullah, ada satu hadis yang bagi saya inspiratif dan motivatif. Rasulullah bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadana latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Coba artinya, kalau umatku mengetahui apa-apa yang berada di Ramadan, yakni nilai-nilai pahalanya, mereka akan mengharap, berkeinginan seandainya semua setahun itu Ramadan. Coba, Rasulullah memahami ini. Mulai itu bila datang saja Rajab terus ada doa. Kenapa bukan Muharram? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana. Saya renung-renung, coba dimulakan dari Muharram. Allahumma barik lana fi Muharram. Sebab kita ingin setiap tahun Ramadan, kalau boleh istilahnya diganti, bukan bulan Ramadan tapi tahun Ramadan. Mengapa orang rindulah? Kenapa rindu? Sebab ada keistimewaan, itu rindu. Kita pernah rindukah kepada seseorang yang istimewa? Kan dirindui, nah. Itu manusiawi.
Kalau munsi ada istimewanya, kalau boleh cepat selesai. Gitu. Makan mun sedap, kalau boleh tidak beranjak dari meja. Ya, meskipun ada di kedai makan, duduk aja ngopi, si berdiri-berdiri. Bila dijanya kenapa? Sedap. Itu manusia. Apalagi bila nilai pahalanya itu istimewa, tentulah merindui. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Amamah. Beliau mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu murni bi amalin yudkhilunil jannata. Abu Umamah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, perintahkan aku dengan satu amalan yang akan memasukkan aku ke surga. Nah, upaya diperintah oleh Rasulullah, tapi syaratnya satu, amalan yang memasukkan Amamah ke surga. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alaika bisawmi fa innahu la idla lahu. Lakukan puasa, sebabnya berbeza. La idla lahu, si ada tandingan pahalanya. Kenapa bukan sholat? No. Lakukan sholat, Anda masuk surga. Bayar zakat, Anda masuk surga. Banyak sedekah, Anda masuk surga. Tapi as-shaum, ada apa kira-kira? Itulah. Alaika bisawmi fa innahu la idla lahu. Lakukan puasa, tentu Ramadan. Ya, sebab nilai pahalanya tiada bandingan. Besoknya Abu Umamah mungkin kurang yakin, datang lagi ke Rasulullah dengan soalan yang sama. Arahkan aku untuk beramal ibadah yang akan memasukkan aku ke surga. Rasulullah tetap jawabannya, alaika bisawmi. Lakukan puasa, Anda akan masuk surga. Hadirin rahimakumullah, apa maksud la idla lahu? Tidak ada bandingan nilai pahalanya. Keutamaan puasa bila ditengok dari berbagai aspek, ada satu yang menonjol, pahalanya di sisi Allah. Itu poin. Pahala puasa hanya Allah yang tahu. Tiada limit. Kata bahasa kita unlimited. Yang lainnya 700 ganda. Puasa ada. Mengapa dirahasiakan? Ulama mengatakan itulah istimewanya. Pada satu saat pengawal bos nunggu hadiah, nunggu duit dari bosnya. Yang lain dibagi. Dia nanya, kenapa aku sih dibagi? Itu urusan aku nanti, diam aja. Itu. Kata-kata itu memenuhi harapan. Coba kata-kata urusan aku dalam masalah yang positif. Kenapa sih naik-naik pangkat? Itu nanti aku yang urus. Tenanglah. Alhamdulillah bos urus. Ya, tadinya nunggu lah. Ini patut dipelajari, direnung oleh kita. Wa ana ajuzi bihi. Salat di Masjidil Haram 100.000. Puasa di tanah suci berapa? Siapa yang tahu? Ya. Salat berjamaah di masjid kita berapa? 27.
Lalu puasa di masjid kita berapa? Kasih ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ingat kata-kata pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kenyataannya? Hadis Rasul riwayat Muslim yang kita sudah hafal itu. Kullu amal ibni Adam yudha'afu lahul jannah bi asri amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Qala Allah illa shaumu fa huwa li wa ana ajzi bihi. Coba kita terjemahkan, setiap atau semua amalan Ibnu Adam dilipat gandakan sampai 700 kecuali puasa. Wa ana ajzi bihi. Seorang rektor, bekas rektor University Al-Azhar pernah menghurai kalimah wa ana ajzi bihi. Ibadah puasa itu ada kedudukan yang istimewa dibanding ibadah-ibadah lain. Saya pun ikut merenung, sholat seistimewa kah? Nah, gitu kan. Zakat istimewa kah? Sedekah? Dan kita sering cakap sedekah. Nah, yang ini puasa. Apa kata beliau? Ibadah lain ada limit pahala yang tadi saya sebut tadi, tapi puasa untukku dan aku langsung memberikan pahala kepadanya. Mudah-mudahan kita meskipun baru menyambut kan sudah dapat pahala. Ini tahu ya, itu. Tapi semangat imanan wahtisaba itu perlu ditanam. Sebab kata Imam Nawawi ada orang yang nunggu pahala aja. Mesti dapat pahala. Ini lebih tahu Allah yang langsung memberi pahala. Mudah-mudahan kita waktu sholat, waktu sahur, itu kan, mana tahu. Ya, nah itu. Hadirin rahimakumullah. Puasa mengandungi dua pengertian. Ya. Puasa ada sifat yang khusus. Ibadah lain dilakukan dengan gerakan jasmani, nampak ya. Kita mempunyai istri, nampak sih dia salat, nampak. Pengalaman bila kita singgah di rumah seseorang, kita tanya, ini kiblat. Wallahu a'lam, okeylah. Ini kiblat. Saya pernah nanya di Batu 10 di St. Patrick sebab mau sholat asar. Ada sih yang tahu kiblat, senyum semua. Kan orang Kristen ya, calon pendeta. Tapi ada yang tahu, Ustaz, kiblat itu menghadap Ka'bah. Itu kan tahu tuh, ada signal. Atau dicari matahari. Yang pelik sangat, istrinya ditanya, bolehkah pinjam telepon? Apa jawabannya? Oh, kami sih pakai telepon. Tutup pakai jilbab sudah cukup. Oh, hebat jawabannya bijak. Padahal jarang sholat. Ya, jawabannya diplomasi. Coba nampak ya. Wudu nampak ya, basah ya. Tayamum nampak dahinya. Kalau itu di kapal terbang itu, ya sekarang ya, kan ada dibagi tempat kecil boleh sholat. Kita pantau sholat sih ya, orang mau pergi haji nih. Si nampak sholatnya duduk Ustaz, baguslah, kita husnuzanah. Ya. Ibadah puasa hanya Allah yang maha tahu. Itu satu. Ibadah lain pahalanya limit hingga 700. Ibadah puasa unlimited.
itulah kita kejar lah. Hati-hati karena mengejar puasa lalu sholat fardunya ditinggal. Kan ada lah puasa juga, sholat gairah puasa sebuah unlimited pahalanya, jadi boleh menghapus dosa sholat. Itu jangan, pengertian semacam itu tidak sesuai. Keistimewaan puasa Ramadan adalah ini, Ustaz, yang saya baru jumpa lagi. Selalu di handphone itu, marhaban ya Ramadan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila datang saja Ramadan, beliau menyambut dengan menyatakan marhaban bil mutahhir. Jujur meskipun disebut Ustaz, banyak perkara yang sudah biasa sebut ujung-ujung salah. Antara lain yang terkini Allah malakasum itu ketika aman itu ujung-ujung sih betul. Ini sekedar informasi karena kita kan penuntut. Ternyata yang sahih itu doa zahabaz zamaku wattallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Itu yang betul. Dan dibacanya sesudah buka. Sudah termasuk saya. Sesudah takhrij. Nah, ini perlu penuntut, teliti, jangan gaduh. Jangan nanti Sri Bahagia Wahabi. Malas saya melayani. Kita kan sedang menuntut. Jangan salahkan sesiapa sebab ditemukan oleh ahli-ahli hadis. Ternyata apalagi Allah malakasumna, mana ada yang ada Allah malakasum itu pun lemah setelah dikaji. Jujur Ustaz Ali yang beritahu, saya teliti, memang betul hadisnya lemah. Sekali lagi bagi penuntut, meskipun awalnya sahih sudah berkarat, kalau jumpa yang betul, cari yang betul. Baru itu namanya penuntut. Maaf, ya. Kata Rasulullah, marhaban bil mutahhir. Barangkali sesuatu yang baru, termasuk kita, termasuk saya. Maka kata sahabat, wamal mutahhir ya Rasulullah. Apa yang dimaksud mutahhir itu? Mutahhir itu yang mensucikan. Apa kata Rasulullah? Al-mutahhiru sahru ramadana yutahhiruna minaz zunubi wal ma'asi. Yang namanya orang yang mensucikan itu yaitu bulan Ramadan, mensucikan kita dari segala dosa dan maksiat. Saya asyik berani menyalakan ya marhaba ya Ramadan, itu lain. Itu cuma kalau orang Islam yang masih tahu ini itu aja. Ya, itu. Bulan Ramadan seolah-olah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu macam minyak pelicin dalam enjin ya. Ingat sih yang hitam tuh ya. Bila baru kan jalannya ya. Ramadan itu semacam itulah. Abdul Ala Al-Mududi macam latihan militeri. Kan henti-henti ya. Disiplin coba. Buka puasa maghrib, lepas itu isya, lepas itu tarawih, lepas itu tadarus. Bukan cik berhenti-berhenti. Bazar Ramadan jangan dibuat alasan. Terpaksa saya singgung setiap tahun. Itu cabaran lah. Itu kan rindu makanan. Tapi waktu sungkit jangan lupa yang sunnah. Itu maksudnya lah. Kadang-kadang kita
kelupaan yang sunnah, kena gairah. Itu saja. Ustaz itu mengingatkan aja, tidak menghukum hakam. Jangan lupa yang sunatnya. Ya, itu kurma, ya. Dan kurma senang didapat. Kalau dulu suka didapat, jadi yang manis-manis. Sekarang kurma senang. Dan iklan itu siapa tuh? Yang taib-taib itu. Itu. Jadi si ada lagi cakap, si ada kurma. Cuma sering jangan mengharap mungkin dari New Zealand. Nah, tanya sama Ustaz itu, apa istimewanya kurma Medina dengan kurma New Zealand? Itu. Ada tidak nota sunnah kalau dari Medina? Dari New Zealand sih sunnah. Perlu ditanyakan supaya jelas. Bulan Ramadan bulan pilihan Allah, tahu? Allah sendiri yang milih Ramadan ini. Lalu disampaikan ke kita. Nah, itu kan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita disayang oleh Allah, wahai yang beriman. Jujur, mudah-mudahan bukan semacam komen Allah kepada kaum Beduin. Kamu belum beriman, sebenarnya kamu baru Muslim. Gitu kan? Ya. Mudah-mudahan kita sih kena ayat itu. Sebab sambutan kita ini sambutan mukmin, bukan sekedar Muslim. Ya, imanan wahtisaban. Ya, iman dan penuh kesedaran, bukan paksaan, bukan rutinity, bukan rutin kita puasanya, bukan. Ya, rutin sih sama dengan sholatnya juga, bukan karena rutin. Kami biasa sholat, bukan. Imanan wahtisaban, diperlukan ilmu. Oleh itu kita ubah sekarang ini semua ilmu terus kita pelajari. Sik nunggu ya, ilmu haji, musim haji baru diajarkan. Datang ke Mekah kacau bilau karena baru belajar. Mudah-mudahan Allah ampunkan. Sama juga Ramadan. Ya, bukan kita bosan, ya, ulang kaji betul lah. Tetapi apa salahnya? Standby dari awal-awal. Itu ya. Oleh itu supaya mantap dan kita sendiri juga bangga dan mensyukuri bahwa bulan Ramadan itu bulan pilihan Allah, menjadi bulan khusus dan ada fadilahnya, keistimewaannya. Dan ibadah puasa salah satu rukun Islam yang 5. Ulah itu ini peluang bagi kita melakukan amal ibadah. Sebab pintu terbuka. Oleh itu ulama mengatakan la'allakum tattaqun, hati-hati. Itu kan harapan. Itu. Apakah kita puasa juga meningkatkan takwa? Karena la'allakum, dengan puasa mudah-mudahan agar la'alla bitfaroji, yang belajar bahasa Arab, roja. Aku puasa ini dengan harapan jadi orang yang bertakwa. Oleh itu serius, bukan main-main, lupakan yang lain. Semalam baru saja mohor diraja, mercun udah bunyi. Nah, itu saya serius bagi saya. Maaf, saya nganggap kecil. Kasihanilah mereka, ya, yang muda-muda dan yang tua-tua. Itulah rahasia imanan wahtisaban, dengan ilmunya. Kita hayati ilmu itu. Bukan susah sangat. Itu ya, antara iman dengan tattaqun. Di tengahnya proses amali ibadah.
Ibadah tanpa iman dia akan kuat. Di tengahnya ilmu. Kadang-kadang ilmu, iman, amal. Baru destinasinya takwa. Takwa itu hanya harapan. Kalau tidak diusahakan, dia akan sampai. Oleh itu kita diingatkan dari Tuhan Khatib kan. Sesuai dengan firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Kata-kata haqqa tuqatih akan dibawa mati terusnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati hendaknya kecuali masih golongan muslim. Tapi didahului haqqa tuqatih, kena amal-amal soleh. Dan dibukalah peluang Ramadan ini kan, untuk beramal soleh di samping yang wajib-wajib, yang fardu-fardu jangan dilupakan. Itulah hadirin sambutan kita. Marilah dengan bahasa kita hangatkan, maksudnya dengan semangat. Ya, mudah-mudahan tahun ini lebih baik. Ya, tingkatan iman, tingkatan amal soleh, keikhlasannya diperbaiki, jauhi segala sesuatu yang mendatangkan dosa dan maksiat. Ikhlaskan kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bahasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ibadah-ibadah lainnya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.